Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Halimah dengan NIM 2103546. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran melalui Scratch. Di sini saya menggunakan 5 sprite. Yang pertama next, kemudian butterfly, arrow, tanda panah, dan juga avery. Saya menggunakan kode blok events, kemudian looks, kemudian control, dan sound. Selanjutnya butterfly. Nah, pada butterfly ini saya menggunakan kode blok yang sama, namun ditambahkan di sensing, yaitu yang ask what's your name and wait. Kemudian saya juga menambahkan kode blok operator. Untuk bloknya bisa dilihat pada video. Selanjutnya adalah arrow. Arrow ini fungsinya adalah untuk membawa kita ke backdrop selanjutnya. Di sini kode bloknya sama seperti yang sebelumnya, yaitu ada menggunakan event, kemudian control, sound, dan loop. Untuk butterfly yang kedua ini fungsinya adalah untuk membantu menuju evaluasi. Untuk kode bloknya sama seperti sebelumnya, menggunakan events, kemudian control, looks, sound juga. Tanda panah ini sama seperti arrow, fungsinya adalah untuk membantu ke backdrop selanjutnya, namun ini adalah backdrop menuju evaluasi. Yang terakhir avery. Avery ini itu pemandu jalannya evaluasi. Di sini saya menggunakan sama sebelumnya, mungkin ya seperti events, kemudian looks, kemudian control, dan sensing, operators, sound, dan lain sebagainya. Bisa dilihat pada video. Sebagai makhluk hidup yang sama seperti kita, tumbuhan juga memerlukan makanan loh. Lalu, bagaimana ya cara tumbuhan mendapatkan makanannya? Jika hewan dan manusia mendapatkan makanannya dengan berpindah-pindah tempat, namun tumbuhan tidak berpindah-pindah tempat dan juga tidak memiliki mulut. Lalu, bagaimana sih tumbuhan itu bisa makan? Karena tumbuhan tidak bisa berpindah tempat dan tidak memiliki mulut, maka tumbuhan mendapatkan makanannya dengan menggunakan energi matahari. Dan proses ini disebut dengan fotosintesis. Apakah tumbuhan hanya memerlukan energi matahari saja? Tentu tidak, karena bahan yang diperlukan tumbuhan dalam proses fotosintesisnya adalah selain energi matahari, juga harus ada klorofil, air, dan karbon dioksida. Energi cahaya yang dihasilkan dari matahari adalah untuk menyempurnakan proses fotosintesis. Kemudian, karbon dioksida yang berasal dari hembusan nafas manusia dan hewan juga diserap oleh daun. Selain dihasilkan dari hembusan nafas manusia dan hewan, karbon dioksida juga berasal dari kendaraan bermotor,
aktivitas pabrik, dan sebagainya. Air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Kemudian klorofil. Klorofil merupakan bahan spesial pada daun. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Nah, klorofil ini tuh merupakan zat hijau dan memberikan warna pada daun. Hasil akhir dari proses fotosintesis ada dua. Yang pertama, oksigen. Proses ini menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Nah, gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk bernafas. Yang kedua, karbohidrat atau makanan. Makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata ada juga loh tumbuhan yang tidak memiliki klorofil? Kira-kira tumbuhan apa ya itu? Tanaman tersebut adalah bunga rafflesia dan tali putri. Keduanya tidak bisa loh melakukan fotosintesis, sehingga perlu menumpang pada tanaman lain dan ikut mengambil makanannya.